Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mendorong divisi dari Propam Polda Jawa Barat turun tangan. Ya, tak hanya memeriksa penyidik yang menangani kasus 2016 silam, Vina dan Eki juga dikabarkan memeriksa Ibtu Rudiana yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky alias Eki. Tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Barat akhirnya turun tangan untuk mengurai pengusutan pembunuhan Vina Eki. Sepanjang Kamis malam, tim Propam mendatangi Polres Cirebon, Jawa Barat untuk memeriksa penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina Eki di tahun 2016. Selain Propam, Inspektorat Khusus juga dikerahkan ke Polres Cirebon. Dan sudah dilakukan. Bahkan kemarin kami mendapat dari Polda Jabar, Irwas, Irsus dengan Propam sudah melakukan ya audit gitu kan, secara pra dulu. Nah nanti ketika sudah dapat bukti-bukti baru diadakan gelar perkara khusus yang akan mengundang berbagai pihak yang diperlukan. Mungkin bisa saja nanti pihak korban diundang juga, termasuk juga pihak daripada tersangka ini nanti akan diundang. Jadi kalau di Polri sudah dilakukan. Selain memeriksa penyidik kasus Vina Eki, Propam juga dikabarkan memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Muhammad Rizky alias Eki. Saat kejadian pembunuhan Eki 8 tahun silam, Ibtu Rudiana menjabat kanit narkoba yang ikut meringkus 7 terpidana. Tim Fakta TV One 24 Mei lalu menemui Ibtu Rudiana yang saat ini menjadi Kapolsek di wilayah Cirebon. Tim Fakta menanyakan soal penangkapan 7 tersangka kasus Vina Eki 8 tahun lalu. Mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bisa bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Gitu. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini Pak, ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Pak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi kepemimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Gitu. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak, di masyarakat. masyarakat. Saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap. Ya. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Ibtu Rudiana juga merilis video pada 17 Mei 2024 lalu dan berpesan agar masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakiti keluarga korban. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi baik dari kepolisian ataupun dari Ibtu Rudiana soal pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar Kamis lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Lalu apa perkembangan terbaru dari Polda Jawa Barat? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal langsung dari Mapolda Jawa Barat. Amal, informasi terbaru dari sana, silakan. Betul sekali.
memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, hari ini memang tidak ada giat untuk pemeriksaan saksi-saksi maupun giat pemeriksaan dari tersangka Peggy Setiawan di Mapolda Jawa Barat. Namun rencananya Rabu esok ini akan digelar pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf yang merupakan alat pendeteksi dari kejujuran untuk mengungkap kasus dari kematian Vina dan juga Eki pada tahun 2016, di mana Rabu esok ini rencananya Peggy Setiawan yang merupakan tersangka dalam kasus ini akan diperiksa menggunakan alat poligraf, di mana nantinya apakah dalam kesaksiannya itu kesaksian kemarin saat BAP, keterangan dari Peggy Setiawan ini berkata jujur atau tidak. Serangkaian pemeriksaan ini juga telah dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat. Kemarin juga telah dilakukan tes psikologi, di mana untuk rangkaian tes psikologi ini dilakukan selama kurang lebih 2 hari, di mana dalam rangkaian tes psikologi tersebut tim dari Mapolda Jawa Barat ini mendalami terkait intelijensi, afeksi dan juga kemampuan motorik dari Peggy Setiawan. Adapun untuk kemarin jika kita lihat proses pemeriksaan ini memakan waktu 7 hingga 8 jam dengan melibatkan 3 psikolog dari luar Mapolda Jawa Barat. Dan jika kita lihat pada hari pertama kemarin, pemirsa, bahwasannya untuk tes psikologi di hari pertama kemarin ini lebih kepada tes untuk menggambar dan juga menulis. Di hari kedua ini telah menggunakan alat bantu, di mana di hari kedua ini lebih didalami terkait tumbuh kembang dan juga pola asuh dari orang tua Peggy Setiawan ketika Peggy Setiawan ini berusia 18 tahun. Dan kemarin juga dalam rangkaian tersebut ada 5 tahapan tes psikologi, di mana pada hari pertama memang nampak ibunda dari Peggy Setiawan ini mendampingi Peggy Setiawan dalam hari pertama, namun pada hari kedua karena memang kondisi kesehatan ibunda Peggy Setiawan dan mengingat jarak antara Cirebon dan Bandung ini cukup jauh, kemarin di hari kedua Peggy Setiawan ini hanya didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan adapun pemirsa, untuk saat ini memang seperti yang kita ketahui bahwasannya sudah ada sekitar 7 saksi yang meringankan yang hadir ke Mapolda Jawa Barat, di mana ke-7 saksi ini meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon ketika kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan untuk apabila nantinya hasil dari tes psikologi ini tidak sesuai dengan keinginan dari kuasa hukum, nantinya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan melakukan tes psikologi ini secara mandiri. Dan juga kemarin dibahas terkait salinan BAP, di mana dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga telah menerima salinan BAP dan juga kemarin sudah mengajukan surat untuk penangguhan penahanan Peggy Setiawan, di mana kemarin untuk penangguhan penahanan sendiri ini juga telah diproses oleh tim dari Polda Jawa Barat. Untuk saat ini ada lebih dari sekitar 13 saksi yang dipanggil ke Mapolda Jawa Barat guna untuk melihat atau mencari titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dan adapun pemirsa, hingga sampai saat ini dari pihak Polda Jawa Barat ini belum memberikan keterangan kapan waktu dari rekonstruksi dari kasus ini, karena memang jika kita lihat prarekonstruksi ini telah digelar beberapa waktu lalu di Cirebon di 6 titik yang menjadi lokasi atau TKP dari pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Mapolda Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kurnia Amal dari Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali Amal.